Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Indo Portal. Kasus pencurian dari seorang anak wanita bangsawan Bani Makhzumiyah. Wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berubah merah padam. Tidak dapat menahan kemarahannya begitu mendengar sebuah laporan dari Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan dari kaum kafir Quraisy Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy yang selama ini disegani dan sangat dihormati oleh masyarakat Arab. Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh besar Quraisy untuk mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan yang berat, maka disepakati bahwa Usamah bin Zaid adalah orang yang pas dan cocok untuk diutus melobi Nabi Muhammad SAW dalam bernegosiasi terhadap kasus pencurian wanita dari kalangan mereka, sebagaimana kepala negara yang berkuasa penuh. Kaum elit Quraisy berharap Rasulullah SAW tentu dapat meredam kasus ini sebelum melakukan persidangan ke mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usamah dapat bernegosiasi dengan Rasulullah karena selama ini tentu hubungan Usamah dengan Nabi sebagai dikenal orang dekatnya Nabi, bahkan dijuluki Hibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak emasnya Rasul. Ia termasuk anak muda yang sangat tangguh dan pemberani. Dengan mudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangkap maksud dan tujuan yang terselubung di balik pembicaraan dengan Usamah, yakni adanya upaya kolusi persekongkolan yang bertujuan untuk menutup kasus pencurian. Karena itu dengan nada tinggi beliau Nabi berkata kepada Usamah, "Hai Usamah, apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?" Beliau kemudian naik di atas mimbar dan di hadapan masyarakat yang hadir dengan tegas beliau mengingatkan, "Sesungguhnya hancurnya binasa bangsa-bangsa sebelum kalian disebabkan apabila yang mencuri itu adalah seorang kaum elit, kaum bangsawan. Mereka dibiarkan saja tanpa diambil tindakan apapun. Apabila yang mencuri datang dari orang-orang yang lemah, segera mereka ambil tindakan setegas mungkin, secepat mungkin. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencuri, akan aku potong sendiri tangannya." Riwayat muttafaq alaih. Butir-butir kata mutiara yang terlontar, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, adalah sangat tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang putri kandungnya yang melakukan pencurian. Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan moral yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa, bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tentram, meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih, dan bahwa kolusi persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan moral yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa. Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran berakibat runtuhnya tatanan kehidupan bangsa bila mana pesan moral ini tidak menjadi bagian dari hajat hidup umat manusia.
Itu adalah pesan moral yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kasus pencurian dari seorang anak bangsawan dari kaum Bani Makhzumiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.